Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang bab 3 sejarah Indonesia, yaitu Revolusi Mendekatkan NKRI. Simak ya. Kondisi setelah merdeka tidak serta-merta stabil dan memiliki banyak tantangan. Banyak kondisi yang menyebabkan awal kemerdekaan Indonesia sangat rawan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan kondisi pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, perkembangan kondisi dimulai dengan kondisi politik Indonesia. Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan secara politis masih belum mapan. Namun, kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan telah mengalami banyak perubahan dan pembaruan dalam bidang politik. Antara lain, yang pertama adalah pemerintahan memang telah berbentuk dan beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia meskipun banyak kekurangan. 2. PPKI yang beranggotakan sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan undang-undang dan memiliki presiden serta wakil presiden. Yang ketiga, untuk menjaga keamanan negara juga telah membentuk TNI. Perkembangan yang kedua yaitu kondisi perekonomian pada awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan masih belum stabil. Faktor-faktor penyebab memprihatinkannya perekonomian di Indonesia antara lain: 1. Terjadinya inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Yang kedua, keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. Yang ketiga, adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Pada tanggal 4 Januari 1946, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Usaha yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan konferensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan milik swasta asing. Pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia yang disebut ORI. Uang Republik Indonesia dan uang Nica dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. Perkembangan yang terakhir adalah perkembangan tentang kondisi sosial masyarakat. Perubahan kehidupan rakyat Indonesia di bidang sosial setelah kemerdekaan antara lain: 1. Tidak ada lagi diskriminasi dalam struktur kehidupan masyarakat. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua merupakan tantangan terhadap kemerdekaan Indonesia dari Sekutu dan Belanda serta reaksi bangsa Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang berasal dari Sekutu dan Belanda yang kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. A. Kedatangan Sekutu dan Belanda. Kekalahan Jepang dari Sekutu menyebabkan Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan atau vacuum of power. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Nica. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC, Southeast Asia Command. Pada perundingan tersebut dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh, diantaranya sebagai berikut. Pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat Nica akan mengambil alih tanggung jawab koloni dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWAPC, Southwest Pacific Areas Command. Kemudian,
Pada tanggal 16 September 1945, Wakil Mountbatten, yakni Laksana Muda W.R. Peterson dengan penumpang kapal Cumberland mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan, Peterson ikut serta Van der Plas, seorang dari Belanda yang mewakili H.J. van Mook, pemimpin Nica. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India Gurkha. Tugas AFNE di Indonesia yaitu 1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNE mendarat di Jakarta. Pasukan tersebut terdiri atas 3 divisi, diantaranya sebagai berikut. 1. Divisi Hindia ke-23 yang ditempatkan di wilayah Jawa Barat dan berpusat di Jakarta, dipimpin oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorne. 2. Divisi Hindia ke-5 untuk daerah Jawa Timur dan berpusat di Surabaya, dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C. Manserg. 3. Divisi Hindia ke-26 untuk wilayah Sumatera dan pusatnya ada di Medan, dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Chambers. Kedatangan sekutu mulanya disambut baik karena mengumenangkan perdamaian. Namun setelah diketahui bahwa sekutu datang bersama Nica, rakyat Indonesia menjadi curiga sehingga menimbulkan pertentangan. Letjen Sir Philip Christison sebagai pemimpin AFNE menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintahan RI. Pada tanggal 1 Oktober 1945, Letjen Sir Philip Christison mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Tetapi pernyataan tersebut banyak dilanggar. Reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan sekutu dan Belanda. Pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 yaitu bagian dari Divisi ke-23 Sekutu yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya. Kedatangan mereka diterima di Jawa Timur. Kemudian dibuat kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur RMTA Suryo dengan Brigjen AWS Malabi yang hasilnya sebagai berikut. 1. Inggris berjanji tidak mengikut sertakan angkatan perang Belanda. 2. Menjalin kerjasama kedua pihak untuk menciptakan keamanan dan ketentraman. 3. Akan dibentuk kontak biro agar kerjasama berjalan lancar. Dan 4. Inggris akan melucuti senjata Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Kapten Shaw melanggar kesepakatan dan melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Mereka membebaskan Kolonel Huyer, Kolonel Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu menggunakan pesawat terbang menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Kontak senjata meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Pada tanggal 30 Oktober, Malabi tewas. Tanggal 9 November 1945, Majen E.C. Manserg, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum. A. Pihak Inggris ingin menuntut balas atas kematian Malabi yang dianggap menjadi tanggung jawab Prefek Surabaya. B. Menginstruksikan agar semua pemimpin Indonesia dan kepala pemerintah harus melaporkan diri pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala dan kemudian menandatangani dokumen yang telah disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat. C. Bagi para pemuda Indonesia yang bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa tanda bendera putih. Ultimatum tersebut ditolak oleh Gubernur Jawa Timur. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran dan berlangsung selama 3 minggu, berakhir di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang.
Tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945, Dr. Karyadi gugur karena diracuni cadangan air minum oleh Jepang di daerah Candi Semarang. Karena ini, pemuda Semarang menyerbu tentara Jepang dan untuk mengenang perjuangan para pemuda, didirikannya Monumen Tugu Muda di Semarang. 3. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 antara pasukan TKR melawan pasukan Sekutu. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara Sekutu dan Nica membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Insiden ini berakhir pada tanggal 2 November 1945 setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle di Magelang. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu meninggalkan Ambarawa dan mundur menuju Semarang. 4. Pertempuran Medan Area. Tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly mendarat di Medan. Tanggal 1 Desember 1945, pasukan Sekutu memasang sejumlah papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Untuk menghadapi kekuatan Inggris, pada tanggal 10 Agustus 1946, di Bukit Tinggi diadakan suatu pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pada pertemuan ini berhasil dibentuk satu komando yang disebut Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa Merah Putih di Manado. 5. Bandung Lautan Api. Tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung paling lambat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ultimatum agar TRI meninggalkan kota Bandung melahirkan politik bumi hangus. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Bandung pun berubah menjadi lautan api, lalu TRI bersama rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. 6. Pertempuran Margarana. Tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kira-kira 2.000 tentara di Bali. Akibat perundingan Linggarjati, daerah kekuasaan de facto Republik Indonesia yang diakui hanya terdiri dari atas Jawa, Madura, Sumatera. Bali tidak masuk bagian Republik Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda. Pasukan Ngurah Rai berhasil menguasai Tabanan. Namun, kekuatan pasukan yang tidak seimbang menyebabkan pasukan Ngurah Rai dikalahkan dalam pertempuran Puputan habis-habisan di Margarana, sebelah utara Tabanan. Antara perang dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Belanda ke Indonesia yang bertujuan kembali menguasai bangsa Indonesia tentu tidak diterima rakyat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga terjadi berbagai perlawanan baik secara fisik maupun diplomasi. Berikut berbagai perlawanan dan diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Pertemuan Soekarno dengan Van Mook, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, merupakan tokoh yang memperkasai pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Letnan Gubernur Van Mook pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada pertemuan tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Haji Agus Salim. Sedangkan pihak Belanda diwakili Van Mook dan Van der Plas. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun. 2. Perundingan awal di Jakarta. Pada tanggal 10 Februari 1946, diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Pada perundingan ini, Van Mook selaku wakil dari Belanda menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi dalam lingkungan kerajaan Nederland, Belanda. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. 3. Sebelum dibentuk persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. 4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Saat itu, bangsa Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usulan balasan. Pada tanggal 12 Maret 1946, Sultan Syahrir membalas usulan Van Mook sebagai berikut. 1.
RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. 2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda. 3. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik. 4. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB. 5. Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Usulan Syahrir tersebut ditolak oleh Van Mook. Sebagai jalan keluarnya, Van Mook mengajukan usul tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya sebagai berikut. 1. Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas daerah Jawa dan Sumatera. 2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. 3. RIS bersama-sama dengan Netherlands, Suriname, dan Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Perundingan Hoog-Veluwe menindaklanjuti pertemuan Van Mook dengan Sultan Syahrir pada tanggal 14–25 April 1946, dilaksanakan pertemuan antara Indonesia dengan Belanda di Hoog-Veluwe, Belanda. Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama karena masing-masing pihak mempunyai harapan yang berbeda. Kegagalan perundingan Hoog-Veluwe mendorong untuk kembali melakukan perundingan. Konferensi Malino. Dalam kerangka SEAC, setelah Perang Dunia Kedua, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada tanggal 15 Juli 1946. Dengan demikian, Nica mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Segera setelah penyerahan ini, atas prakarsa Dr. Haji Van Mook, diadakan konferensi Malino yang berlangsung di Sulawesi Selatan pada tanggal 15–25 Juli 1946. Konferensi ini dilakukan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia Timur. Adapun peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali. Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Pada perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Schmerzoen. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Kilian, seorang diplomatis Inggris. Berikut beberapa isi pokok perundingan Linggarjati. 1. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat (NIS) yang diliputi wilayah Hindia Belanda Indonesia sebagai negara berdaulat. 3. Pemerintahan Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. 4. Pembentukan NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. 5. Pemerintahan RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. 6. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. 7. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Agresi militer 1 sampai dilaksanakannya Perjanjian Renville. Upaya perundingan terus dilakukan hingga terjadi Perjanjian Renville. Agresi militer 1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda memulai serangan dengan sasaran kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Menghadapi agresi militer Belanda yang bersenjata lengkap dan modern, menyebabkan satu-satunya tentara Indonesia terdesak keluar kota. Selanjutnya, TNI, Laskar, dan pejuang lainnya melakukan serangan balasan dengan taktik perang gerilya. Adanya agresi militer Belanda 1 menimbulkan simpati dan reaksi keras dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dan Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB.
Pada tanggal 4 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan mulai berlakunya gencatan senjata. Sejak pengumuman gencatan senjata tersebutlah, secara resmi agresi militer Belanda I berakhir. Namun gencatan senjata yang diserukan oleh PBB belum diberlakukan secara efektif. Komisi Tiga Negara atau KTN. Agresi militer Belanda I terhadap Indonesia mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional. Aksi tersebut menyebabkan Dewan Keamanan PBB membentuk suatu badan komisi jasa-jasa baik yang kemudian disebut Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Anggota KTN adalah Australia, tunjukan Indonesia, diwakili oleh Richard Kirby, Belgia, tunjukan Belanda diwakili oleh Paul van Zeeland, Amerika Serikat, tunjukan Australia dan Belgia diwakili Dr. Frank Graham. Adapun tugas KTN sebagai berikut. 1. Menguasai dengan cara langsung menghentikan tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB. 2. Menjalin penengah konflik antara Indonesia serta Belanda. 3. Memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI. 4. Mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam Perundingan Renville. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan di atas geladak kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta pada tanggal 17 Januari 1948. Pada perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo, dan sebagai mediator dari KTN yaitu Dr. Frank Graham. Hasil perundingan Renville menghasilkan hasil sebagai berikut. 1. Hasil wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi, garis Van Mook. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. 3. Kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Undi Indonesia-Belanda. 4. RI merupakan bagian dari RIS. 5. Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. Pendatanganan naskah perjanjian Renville memunculkan dampak kurang baik bagi pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. 2. Timbulnya reaksi keras di kalangan pemimpin Republik Indonesia yang berdampak pada jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin sebab dianggap menjual negara terhadap Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer Belanda II untuk memusnahkan kekuatan bersenjata yang ada di pihak RI, yaitu TNI. Alasan lainnya adalah RI tidak sepenuhnya menjalankan perjalanan Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1947. Pasukan Belanda yang melaksanakan operasi Gagak alias agresi militer Belanda II adalah perpaduan dari personel KL, Koninklijk Leger, atau Tentara Kerajaan Belanda, serta KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pemegang komando militer paling atas pasukan Belanda adalah Jenderal Simon M. Spoor. Sasaran agresi militer Belanda II yaitu ibu kota Yogyakarta dimulai dari lapangan terbang Maguwo. Lapangan udara Maguwo sepenuhnya dikuasai pasukan Belanda. 2 jam kemudian seluruh personel KST mendarat. 2 jam berikutnya, grup tempur M terdiri atas 2.600 personel tergolong 2 batalion dari Brigade T yang bersenjata berat dipimpin Kolonel Dr.A. van Lengen. Seluruh kekuatan Belanda yang sudah dipersiapkan untuk agresi militer Belanda II mulai menyerbu Yogyakarta dalam waktu yang relatif singkat. Yogyakarta dapat dikuasai Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Agus Salim ditawan serta diasingkan Belanda. Sebelum tertangkap, Presiden serta Wakil Presiden mengirimkan pesan kawat radiogram kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Parwiranegara yang sedang berada di Sumatera. Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang segera disebarkan terhadap seluruh personil TNI untuk melakukan gerilya. Sebab adanya perintah kilat ini, setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri alias Hari Juang Kartika TNI AD.
Aksi militer Belanda yang kedua ini menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan serta membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Peranan Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI. Pada saat agresi militer II, Presiden Soekarno membuat mandat kepada Syarifuddin Perwira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI. Soekarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dengan Dr. Sudarsono yang berada di New Delhi, India. Jika pembentukan PDRI mengalami kegagalan, Syarifuddin berhasil mendeklarasikan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 19 Desember 1948. Berikut susunan PDRI. Mr. Syarifuddin Perwira Negara sebagai Ketua merangkap Menteri Pertahanan, Mr. A.A. Maramis sebagai Menteri Luar Negeri, Mr. Susanto Tirtoprojo Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman, Dr. Sukiman sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan, I.J. Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran, Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan, Haji Maskur sebagai Menteri Agama, Mr. T.M. Hasan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Insinyur Indra Jaya sebagai Menteri Perhubungan, Insinyur Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum, dan Mr. Sultan Muhammad Rashid sebagai Menteri Perburuan dan Sosial. Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan secara besar-besaran terhadap posisi Belanda di Yogyakarta dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 dan dipimpin oleh Letkol Soeharto. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah serangan dibagi menjadi beberapa sektor sebagai berikut. 1. Sektor Barat dipimpin oleh Letkol Vince Sumual. 2. Sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sarjono. 3. Sektor Utama dipimpin oleh Mayor Kusno. Dan 4. Sektor Kota dipimpin oleh Kapten Amir Murtono dan Letnan Marsudi. Dalam waktu yang singkat, TNI berhasil memukul pasukan Belanda. Serangan berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Tanggal 2 Maret 1949, peristiwa serangan umum 1 Maret dilaporkan oleh R. Sumardi pada pemerintah PDRI di Bukit Tinggi melalui radiogram yang kemudian juga disampaikan kepada Maramis. Diplomat RI di New Delhi, India, dan L.N. Palar, diplomat RI di New York, Amerika Serikat. Serangan umum 1 Maret mempunyai arti penting, antara lain menunjukkan kepada dunia bahwa RI masih ada, mengorbankan semangat rakyat Indonesia, dan menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. Perundingan Rohem-Royen. Pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif UNCI diadakan perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochrane, Amerika Serikat. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Muhammad Rohem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Rooyen. Akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani 7 Mei 1949. Berikut isi kesepakatan tersebut. 1. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan. 2. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. 3. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Sebagai pelaksanaan hasil perundingan Rohem-Royen pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Jogja Kembali. Selanjutnya, secara bertahap pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. Kelompok Bangka. Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Kelompok PDRI di bawah pimpinan Mr. Syarifuddin Perwira Negara mendarat di
lapangan terbang Maguwo pada tanggal 10 Juli 1949. TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Pada tanggal 15 Juli 1949, untuk pertama kalinya diadakan sidang kabinet yang dipimpin oleh Soekarno. Sekembalinya dari pengasingan, pada kesempatan itu pula Syarifuddin Perwira Negara secara resmi menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI Soekarno. Dengan demikian, berakhirlah PDRI yang selama 8 bulan memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi RI. Konferensi Inter-Indonesia. Pendekatan pimpinan RI yang telah kembali ke Yogyakarta dan BFO makin hangat menjelang dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar KBM. Sehingga membuka jalan untuk mengadakan Konferensi Inter-Indonesia. Delegasi RI dalam Konferensi Inter-Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta, sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan 2 tahap sebagai berikut. Yang pertama, Konferensi Inter-Indonesia pertama. Konferensi Inter-Indonesia pertama di Yogyakarta berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Kesepakatan dalam konferensi tahap pertama yaitu 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme atau serikat. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda. 4. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Konferensi Inter-Indonesia yang kedua. Konferensi Inter-Indonesia kedua berlangsung pada tanggal 31 Juli 2 Agustus 1949 di Gedung Pajaambon, Jakarta. Keputusan penting yang diambil dalam konferensi ini adalah bendera RIS adalah merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya 16 negara. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar KMB merupakan sebuah perundingan tindak lanjut dari semua perundingan yang telah ada. KMB dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuan diadakan KMB adalah menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda serta mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyelenggaraan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat. Sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville, perwakilan Indonesia dalam KMB yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Mohroem, dan Prof. Dr. Mr. Supomo. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Belanda diwakili Mr. van Marseven, Unci diwakili oleh Krijtschley. Hasil perundingan tersebut sebagai berikut. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan konsesi dan izin baru perusahaan. 6. Semua utang bekas Hindia Belanda harus dibayar oleh RIS. 7. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Dan yang terakhir, tentara kerajaan Belanda segera ditarik mundur sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda KNI akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pembentukan RIS.
Untuk menindaklanjuti hasil KMB, Indonesia segera membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Wilayah RIS meliputi seluruh Indonesia dengan RI sebagai salah satu negara bagiannya. Berdasarkan hasil pertemuan wakil dari pemerintahan RI, pemerintah negara-negara bagian dan daerah pada tanggal 14 Desember 1949 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta disepakati bahwa RIS akan menggunakan konstitusi yang disebut Konstitusi 1949 atau Konstitusi RIS. Keputusan ini sangat merugikan Republik Indonesia, tetapi merupakan strategi agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Dalam Konstitusi RIS dijelaskan bahwa Presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri secara bersama-sama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri atas dua pihak, yakni Senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara bagian yang masing-masing diwakili 2 orang, sedangkan DPR beranggotakan 150 orang yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan dilantik tanggal 17 Agustus 1949 di Bagasal, Siti Hangil, Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmaja, adapun Dr. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949, Kabinet Muhammad Hatta dilantik. Dengan demikian, pembentuk pemerintahan RIS diangkatnya Soekarno sebagai Presiden RIS menjadikan pejabat Presiden RI kosong. Oleh karena itu, Ketua KNIP, Mr. Asad, ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Tanggal 27 Desember 1949, Mr. Asad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI sekaligus dilakukan secara searah terima jabatan dan Soekarno kepada Mr. Asad. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penandatanganan pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana PM, Dr. William Press, Menteri Sebelah Lautan Mr. A. M. J. A. Sassen, dan Muhammad Hatta. Sementara di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J. Loving, Wakil Tinggi Mahkota, membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama di Yogyakarta dilakukan penyerangan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Dengan berakhirnya KMB, berakhir pula perselisihan Indonesia-Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara yang tergabung dalam Liga Arab. Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember 1949, tetapi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Kembalinya NKRI. Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat, terutama negara-negara bagian di luar RI. Sejumlah 15 negara bagian atau daerah yang merupakan ciptaan Belanda terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Tuntutan untuk bergabung dengan negara RI semakin luas. Adapun faktor penyebab negara RIS dikembalikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. 4. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 18 Maret 1940, pemerintahan RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Sampai tanggal 5 April 1950, negara-negara bagian mulai membubarkan diri sehingga hanya tersisa Republik Indonesia RI, Negara Sumatera Timur NST, dan Negara Indonesia Timur NIT. Atas usulan pemerintah RI, tanggal 8 April 1950 diadakan konferensi segitiga antara RIS, NST, dan NIT. Dengan kesepakatan kedua negara bagian itu menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS, Dr. Muhammad Hatta,
Tanggal 12 Mei 1950, pada tanggal 1950 dilaksanakan perundingan antara RIS dengan RI untuk membentuk negara kesatuan dengan ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara RIS dengan RI. Adapun isi Piagam Persetujuan tersebut sebagai berikut. Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Undang-undang dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik konstitusi RIS termasuk di dalamnya. Dewan Menteri harus bersifat parlementer. Presiden adalah Presiden Soekarno, sedangkan jabatan Wakil Presiden akan dibicarakan lebih lanjut. Dan yang terakhir, membentuk sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut. Setelah bekerja 2 bulan, panitia tersebut menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNI-PRI menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Sementara UUD yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS tahun 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan Parlemen DPR dan Senat RIS. Pada rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, Mr. Asad. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS secara resmi dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno kembali sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa nilai juang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi dapat menimbulkan dan melestarikan sifat-sifat positif. Di antaranya adalah rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta pada tanah air, saling pengertian dan menghargai, dan persatuan dan kesatuan. Sisanya bisa Anda lihat pada layar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.